Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat jumpa untuk perdana di rumah gereja. Saudara yang bertindak dengan iman, kalahkan rasa takut, dalam keadaan sehat, dapat beribadah hari ini. Saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, ibadah hari ini itu sudah seizin surat edaran dari Bupati Minahasa, pihak kecamatan, dan kemarin kami sudah koordinasi dengan Bapak Hukum Tua Desa Noongan, Bapak Abraham Walian yang terkasih, yang hari ini juga hadir, dan Ibu Nyonya yang tadi sudah memimpin pujian. Dari pihak gereja Pantekosta Indonesia juga majelis daerah sudah mengedarkan surat untuk kegiatan ibadah boleh dibuka, dan itu harus ada persetujuan dari pemerintah, ya. Jadi ibadah kita hari ini adalah ibadah yang sudah resmi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa saudara yang berminat beribadah, dan saudara yang masih lebih memilih ada di rumah juga, itu pilihan karena kondisi kesehatan, mungkin karena faktor umur atau punya bayi, saudara bisa ikuti ibadah pada jam 8 ibadah pertama ini secara online di Facebook GPD Noongan atau Facebook kami Gembala tuh. Mari kita segera akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya jemput kita berdiri. Tema khotbah hari ini 3 fase kehidupan. Tema khotbah hari ini adalah 3 fase kehidupan. 3 fase kehidupan akan ditampilkan khotbah hari ini, yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Sekali lagi, Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Kita buka Alkitab kita hari ini, Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita ulangi membaca ayat ini 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh Ayub. Ayat firman Allah yang kita baca hari ini adalah sebuah keyakinan yang benar tentang siapa Tuhan dari Ayub. Ayat yang kita baca tadi adalah sebuah konsep pribadi hidup Ayub yang benar tentang Tuhan yang dia sembah. Dan saya rindu konsep yang sama itu juga menjadi milik saya dan saudara, bahwa kita akan berkata terhadap Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak pernah rencana Tuhan akan gagal. Katakan amin. Saudara dengar firman Tuhan hari ini. Saudara boleh merencanakan sesuatu. Rencana manusia itu banyak, tapi seringkali apa yang kita rencanakan tidak jadi kenyataan. Tapi kalau rencana Tuhan selalu ya dan amin. Katakan amin. Arti nama dari Ayub, saudara lihat, adalah di manakah ayah. Mungkin saudara bertanya, kenapa arti nama Ayub adalah di manakah ayah? Saya ingin bilang begini kepada saudara, posisi seorang ayah, posisi seorang bapak rumah tangga itu sangat sentral atau penting dalam keluarga. Katakan amin. Kalau bapak rumah tangga itu hidup berkenan kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, pasti istri dan anak-anaknya juga melakukan hal yang sama. Katakan amin. Bagi saya, bapak rumah tangga itu bagaikan jarum.
dan benang akan mengikuti arah jarum itu. Katakan amin. Bagi saya bapak rumah tangga itu bagaikan lokomotif, dan gerbong kereta akan mengikutinya. Katakan amin. Coba saudara lihat Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub adalah seorang ayah yang tipenya seperti apa saudara? Seorang laki-laki kesatria. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Ayub. Ayo kita baca bersama-sama kalimat selanjutnya. 2, 3. Siapakah Ayub? Ayah itu, bapak itu, laki-laki itu. Kita baca 2, 3. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi apa? Kejahatan. Kalau kriteria ini dipenuhi oleh bapak-bapak rumah tangga, dan saya tidak hanya berkhotbah untuk bapak-bapak, kriteria juga ini dipenuhi oleh ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak muda yang ada. Kita hidup saleh, hidup jujur, takut akan Allah dan jauhi kejahatan. Saya mau tanya, rumah tangga saudara pasti aman-aman, damai-damai? Amin. Amin. Haleluya. Kalau figur bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak muda yang dengar firman Tuhan hari ini, seperti apa yang dilakukan oleh Ayub, siapakah ayah? Amin. Saudara bangga dengan papa saudara? Bangga dengan ibu saudara? Amin. Walaupun ada yang sudah meninggal, katakan amin. Saudara bangga dengan anak saudara? Amin. Kebanggaan kita kalau mereka penuhi kriteria ini. Katakan amin. Haleluya. Di manakah ayah? Di manakah laki-laki saya? Di manakah papa saya? Posisinya hari ini ada di rumah gereja. Katakan amin. Haleluya. Posisi mama saya mana? Hari ini dia ada di rumah gereja. Amin. Posisi anak saya mana? Hari ini dia melayani Tuhan, dia ada di rumah gereja. Itu kebanggaan saya dan saudara, dan saya percaya ini juga adalah kebanggaan Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, fakta penting tentang Ayub ini, saudara dengar, dia diizinkan Tuhan diuji oleh iblis, oleh setan, tetapi karena kesabaran dan ketekunan dan konsep hidupnya yang benar tentang Tuhan, yang tidak pernah akan tinggalkan biarkan dia, maka Ayub dapat melewati semua ujian itu dan dia dipulihkan secara sempurna dan total. Katakan amin. Saudara lihat, Ayub adalah seorang pribadi yang kita sudah baca tadi, sangat berkenan kepada Tuhan. Dan ketika proses Tuhan datang, ujian Tuhan datang, seizin Tuhan, iblis datang menggoda, menguji Ayub pada saat itu. Ayub tidak pernah berubah pandangannya kepada Tuhan. Katakan amin. Dia tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Dia tahu Tuhan yang sudah memberkati dia, sekalipun diuji, di balik ujian Tuhan akan pulihkan keadaannya. Katakan amin. Saya ingin didik jemaat Tuhan hari ini begini. Saudara tidak dapat mengelak dari ujian hidup, bukan? Siapa yang boleh tulis di pintu rumah tidak menerima ujian, tidak menerima masalah? Tidak ada. Amin. Semua rumah tangga akan diterpa dengan masalah dan persoalan. Yang harus kita butuhkan daya tahan kita menghadapi masalah. Kalau kita punya konsep yang benar tentang Allah yang tidak pernah gagal itu, saudara akan senang menghadapi ujian, sebab saudara percaya di balik ujian ada kemenangan. Katakan amin. Saudara akan sukacita sekalipun berat, akan bergembira menghadapi tantangan hidup, sebab saudara tahu bukan manusia yang akan menolong, tapi ada Tuhan kita yang hebat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, hari ini ada 3 fase hidup Ayub yang kita akan belajar. Apa arti fase? Fase itu tahapan. Oke? Ada 3 tahapan hidup Ayub, 3 fase hidup Ayub
yang saya ingin jabarkan, dan itu juga berbicara tentang 3 fase kehidupan kita. Katakan amin. Fase yang pertama, saudara lihat, kita baca bersama-sama 2-3. Fase puncak kejayaan hidup rohani dan jasmani dari Ayub. Jadi Ayub tidak diceritakan dia dari tanah Uz, proses dia jadi hebat, saudara. Tapi Alkitab langsung munculkan pasal 1. Ayub pada fase ada di puncak kejayaan hidup, baik secara rohani maupun secara jasmani. Katakan amin. Saudara, fase ini sangat paripurna. Apa itu paripurna? Sangat lengkap, sangat perfect, sangat sempurna. Sebab kejayaan Ayub bukan saja secara jasmani, saudara. Ada orang yang sampai pada puncak kejayaan hanya secara jasmani, betul? Hanya secara materi, tapi pincang rohaninya. Rohaninya tidak bertumbuh, saudara. Tidak takut Tuhan. Tetapi saudara lihat Ayub, dia sampai pada fase kejayaan hidup, baik secara rohani dan jasmani. Katakan amin. Siapa yang rindu alami fase ini? Angkat tangan. Alami puncak kejayaan, Tuhan berkati secara rohani dan Tuhan berkati secara jasmani. Katakan amin. Saudara lihat Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Tanah Uz itu tanah Edom, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini yang saya sebut fase rohani, saudara. Amin. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Terus ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Torang baru 1 ekor sapi, so bangga, saudara. Betul? Saudara dikasih Tuhan 10 ekor ayam kampung saja di rumah, so senang. Katakan amin. Haleluya. Ada 2 ekor blekih di rumah saja, saudara sudah senang. Amin. Ada 3 ekor kelinci yang saudara pelihara, 4 ekor bebek, sudah senang. Saudara lihat, Ayub punya berapa kambing domba? Berapa? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Amin. Ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saya jabarkan 5 ayat ini, saudara lihat di tampilan LCD. Puncak kejayaan Ayub. Yang pertama, Ayub punya kualitas rohani yang mumpuni. Katakan amin. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Yang kedua, puncak kejayaan Ayub adalah keturunannya diberkati oleh Tuhan. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Katakan amin. Sebentar kita akan lihat 10 anak ini kemudian mati, tapi Tuhan ganti 10 lagi di masa tua. Katakan amin. Kemudian Ayub, saya simpulkan, seorang pengusaha peternak yang sukses dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ayub sekalipun punya banyak harta kekayaan, saudara, tapi dia tetap jaga hatinya, seorang yang takut akan Tuhan. Amin. Ada orang ketika dia diberkati,
sikap hatinya mulai berubah, naik. Jangan saudara, amin. Ayub sekalipun diberkati, dia tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Kemudian Ayub adalah seorang ayah. Siapakah ayahku? Arti nama Ayub, amin. Di manakah ayah? Ini jawabannya, seorang ayah yang bertanggung jawab. Setiap malam anak laki-lakinya mengadakan pesta. Saudara bayangkan berapa ekor kambing yang disembeli. Saya kira Ayub tidak pernah bilang begini, anak yang sulung tiap malam satu jone. Tidak. Saya kira Ayub beri kebebasan karena hartanya melimpah saudara. Tentu orang yang datang juga banyak sekali saudara. Tapi Ayub berpikir begini, jangan-jangan ketika mereka mengundang orang pesta pora, mereka tercemar, mereka tidak kudus. Lalu Ayub membuat mezbah korban bakaran, menguduskan anak-anaknya. Saya mau bilang begini kepada saudara, inilah ayah yang bertanggung jawab. Katakan amin. Inilah ibu yang bertanggung jawab. Katakan amin. Haleluya. Sebab apa? Senantiasa dapat mendoakan anak-anaknya, amin. Menguduskan anak-anak. Saudara tidak harus membuat mezbah, tapi selalu bawa di dalam doa supaya anak-anakmu dilawat dan diberkati, bertumbuh menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau ada yang belum punya anak, Tuhan pasti berkati nanti. Kiranya anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. 15 tahun lalu saya ada di desa Noongan ini menggembala. Mereka sekarang yang sudah pemuda atau menikah itu adalah anak yang masih kecil ketika saya datang. Betul? Tapi sekarang saya bangga kepada pemuda remaja dan beberapa yang sudah menikah karena diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Baik yang tinggal di desa Noongan, di luar desa sampai ke luar daerah, mereka yang bekerja takut Tuhan diberkati. Kenapa? Saya yakin ada doa ayah di sana, ada doa ibu di sana. Katakan amin. Haleluya. Apa kunci keberhasilan dari Timotius? Ada Louis dan Eunike yang mendoakannya. Katakan amin. Haleluya. Kiranya saudara selalu mendoakan keluargamu. Katakan amin. Dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Fase yang kedua sekarang. Fase yang kedua biasanya saudara mau mengelak, karena fase pertama itu paling enak, ada di puncak kejayaan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Usaha saudara yang dari nol merangkak. Kalau saudara hidup dalam takut Tuhan, jaga moral, saudara hidup berkenan, pasti akan diangkat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tapi saudara harus sadari fase kedua, pada saat engkau melejit, pada saat engkau mulai diangkat Tuhan, ingat, ada fase yang kedua yang kita tidak bisa hindari, yaitu fase apa? Proses hidup atau apa? Ujian hidup. Amin. Haleluya. Saudara mau pilih yang mana? Fase 1 atau fase 2? Saudara tidak dapat mengelak untuk fase ini. Saya sebagai gembala juga alami proses hidup dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Saudara juga semua yang hadir hari ini tidak lepas dari proses hidup. Katakan amin. Ada ujian hidup dalam bentuk penyakit, ada ujian hidup dalam bentuk ekonomi, ada ujian hidup terhadap hati. Saudara, ini tuh berat. Orang jasa sakit hati, saya kecewa, ini yang berat saudara. Ya, ada ujian hidup terhadap pikiran, saudara, tertekan. Ada kata-kata yang dia dengar dan dia simpan di pikiran, di hati, membuat dia tidak tidur. Ini ujian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, mari kita lewati fase proses hidup ini, ujian hidup ini, dengan selalu mata kita tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Coba kita lihat, saudara akan baca ayat ini panjang, tapi saya tidak bisa membaca semua karena kita durasinya harus persingkat ibadah ini, ya.
pasal 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayat 10 sebenarnya. Saudara boleh baca sendiri, tapi saya tampilkan saja urutannya proses hidup Ayub. Saudara lihat di tampilan ini. Semua yang saya tampilkan ada di ayat ini. Pertama, saudara lihat, semua ribuan ternak dari Ayub, kambing, domba, unta, lembu, sapi, orang-orang Seba cemburu dengan kekayaan Ayub, saudara. Orang-orang Seba kemudian berkumpul bilang begini, "Doh tuh Om Ayub itu terlalu kaya dia. Torang pi serang pada dia. Torang pi rampok DP kekayaan." Saudara, mereka pukul semua orang-orang upahan dari Ayub. Mereka kemudian matikan semua orang upahan Ayub, dan mereka jarah semua hewan ternak dari Ayub. Tidak ada yang tersisa, saudara. Semua dirampas oleh orang. Jadi harta Ayub yang tadinya mungkin ada nilainya 100, sekarang jadi 0, saudara. Saya sudah khotbah kitab Habakuk beberapa minggu yang lalu. Amin. Sekalipun tidak berbuah, lembu sapi tidak ada dalam kandang, namun sikap hidup Habakuk, aku akan beria-ria kepada Tuhanku. Amin. Haleluya. Anak Tuhan, saudara dengar, harus membiasakan diri begini. Saat diberkati, puji Tuhan. Saat juga belum diberkati, tetap haleluya, puji Tuhan. Katakan amin. Anak Tuhan harus biasakan diri begitu. Katakan amin. Haleluya. Saat kelimpahan, puji Tuhan. Saat juga dalam keadaan terjepit, katakan puji Tuhan. Haleluya. Jangan berubah hati dan pikiran kita, saudara. Amin. Terus, bencana kematian terhadap anak-anaknya. Biasanya kalau saudara baca cerita ini, di rumah si sulung jadi tempat piknik, saudara. Di rumah si sulung mungkin arealnya luas, ada kobong di belakang. Di situ dorang petampa kumpul sama-sama, saudara. Lalu ada musibah bencana datang terhadap adik-adiknya. Dan kalau saudara baca, semua anak-anak Ayub dilanda dengan musibah kematian. Kedua, saudara, kekayaan habis, anak-anaknya ludes. Ketiga, saudara, Ayub digerogoti penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai batok kepala, saudara. Dan Ayub garuk itu bukan dengan kuku, tapi dengan apa? Dengan beling. Betul? Ayub garuk, kenapa, saudara? Ada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Jadi ada ujian ekonomi, ada ujian keluarga anaknya, ada ujian penyakit. Sekarang saudara dengar, kalau semuanya habis ludes, kekayaan, anak-anak, bahkan tubuhnya, yang paling dia harapkan untuk dapat membantu dia, mensupport dia, memberi kekuatan kepada dia, siapa, saudara? Menurut saudara, siapa yang harus beri kekuatan selain Tuhan kepada Ayub? Kalau anak-anak sudah ada, semua orang upahan so mati, siapa yang harus beri support kepada dia? Pasangan hidup, siapa? Istri. Alkitab tulis istri itu jadi apa? Penolong, bukan perongrong. Amin. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Ayub? Tidak jadi penolong. Saudara baca itu dalam Ayub pasal 2 ayat 8. Saudara lihat, Ayub pasal 2 ayat 8. Lalu Ayub terus lagi naik ayat 10 mungkin, ayat 10. Ayat 9. Ya, ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Ayub sudah kehilangan harta, kehilangan anak-anak, penyakit menggerogoti tubuhnya. Kalau boleh istrinya jadi perawat buat dia, jadi penolong, membasuh kaki, mungkin membersihkan luka-luka, memberi makan, baking bubur. Mungkin itu yang Ayub harapkan, saudara, dapat dukungan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, Ayub alami puncak kesuksesan materi dan rohani,
tapi Ayub juga alami proses hidup paling puncak juga, saya mau berkata kepada saudara. Amin. Siapa lagi yang menolong dia? Anak-anaknya sudah tidak ada, semua pembantu burunya sudah meninggal, saudara. Tidak ada lagi harta untuk dia jual. Kalau saudara baca kisah Ayub, sahabat-sahabatnya juga tidak memberi support kepada dia seringkali. Istrinya juga demikian. Saya mau berkata kepada saudara, dengar firman Tuhan, baik rahasia hari ini yang saya temukan dari Tuhan. Ketika semua orang tidak mendukung saudara, dengar. Ketika semua orang memusuhi saudara, ketika semua orang tidak mempedulikan saudara, pandang ke atas, ada Tuhan yang sanggup menolong Ayub. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ketika istrimu tidak sanggup menolong, ketika suamimu tidak berdaya, haleluya. Ketika orang yang saudara harapkan juga tidak sanggup menolong saudara, pandanglah kepada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara mau diuji di proses Tuhan dan saudara menang? Amin. Saya ingin bilang begini kepada saudara, untuk apa Tuhan lewat iblis harus izinkan Ayub diuji? Untuk apa saudara? Saya ingin bilang begini saudara, supaya Tuhan temukan kemurnian hidup dari Ayub. Tuhan temukan kualitas hidup dari Ayub. Katakan amin. Haleluya. Kalau Ayub hanya di zona nyaman, saudara, di nomor 1 itu kan zona nyaman. Betul, Ayub tetap hidup dalam takut akan Tuhan di zona nyaman, teruji. Sekalipun dia kaya, dia takut Tuhan, saleh. Tapi Tuhan mau uji begini, Ayub, tamu coba pangana, tamu proses, waktu ngana jadi 0 ulang, apakah kualitasmu sama seperti engkau diberkati Tuhan? Ternyata saudara, waktu Ayub kaya, rohaninya di atas, waktu Ayub di bawah, rohaninya tidak berubah. Katakan amin. Haleluya. Ini tuh anak Tuhan bagus saudara. Katakan amin. Haleluya. Mana buktinya? Saudara lihat Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Saudara lihat ayat ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, ini ayat yang banyak dibaca waktu kedukaan, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak bersungut ketika kehilangan suami, ketika kehilangan anak, ketika kehilangan harta, saudara kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang-orang yang saudara kasih, kehilangan harta saudara. Tapi Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mampukah saudara berkata di balik badai hidup, terpujilah nama Tuhan? Kata pujilah Tuhan, bahasa Ibraninya adalah haleluya. Karena itu saudara baca di Mazmur, apalagi pasal 150, pujilah Tuhan, haleluya. Amin. Pujilah Tuhan adalah haleluya. Katakan amin. Mampu saudara berkata haleluya? Haleluya. Mari kita sebut haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, ini yang penting ketika diuji, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak mempersalahkan Allah, tidak menuduh Allah berbuat curang, berbuat yang kurang patut kepadanya. Amin. Dia tidak persalahkan Tuhan. Tuhan yang pernah angkat jadi kepala, kenapa sekarang jadi ekor? Tidak. Tapi Ayub tekun. Katakan amin. Saya ingin tunjukkan sebuah ayat kepada saudara. Level Ayub itu sama dengan Nuh dan Daniel. Nuh saudara tahu diuji Tuhan dengan air bah. Betul? Orang sosere Nuh, so miring ngana. Masa nganya ndak ada ujangnya, ndak ada banjir, ngana baking bahtera di atas gunung. Nuh bilang, "Oh, ini tunggu DP tanggal main." Tuhan yang suruh. Nuh patuh dan dengar-dengaran. Amin. Apa ujian dari Nuh? Ujian olokan dan fitnahan. Orang bilang miring ini Nuh ini. Yang kedua, Ayub dibandingkan dengan Daniel, saudara. Daniel pernah diproses Tuhan.
3 rekannya saudara tahu. Dan Daniel sendiri dilempar di goa singa karena tidak mau beribadah menyembah hanya kepada raja pada saat itu. Coba saudara lihat ayatnya, saya ingin tunjukkan. Yehezkiel 14 ayat yang ke-14. Yehezkiel 14 ayat yang ke-14. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini. Jadi levelnya sama ini saudara, yaitu Nuh, Daniel, dan siapa? Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Memang dalam terjemahan baru agak membingungkan cara membaca ayat ini. Sebenarnya dalam terjemahan lama Bode, Nuh, Daniel, dan Ayub itu diselamatkan karena hidup benar di hadapan Allah. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika diuji oleh Tuhan, maka Ayub tidak tergoyahkan kualitas rohaninya. Amin. Ini yang penting untuk saudara akan alami dalam kehidupan ketika diuji oleh Tuhan. Yang ketiga, fase yang ketiga adalah fase pemulihan hidup. Katakan amin. Haleluya. Saya rindu hati saudara hari ini sudah dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Kalau masih ada dendam, amarah, sakit hati, hati yang belum dipulihkan itu, hati yang dipulihkan, hati yang mau berdamai dan memaafkan. Katakan amin. Di pikiran saudara sudah dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Apa ini dia? Ucapan saudara sudah dipulihkan Tuhan. Tindakan saudara sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau, fase pemulihan. Ayub pasal 42, baik kalau kita baca ayat ini, mari kita akan baca ayat 10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Contoh, kambing domba berapa kotak tadi? 7.000 ekor. Berarti jadi berapa? 14.000 ekor. Jangan saudara pikir orang yang alami ujian itu sudah gagal, saudara. Jangan saudara berpikir kalau saudara diuji Tuhan so habis. Jangan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Terus, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Amin. Kalau saya mau bilang begini, ini berkat di masa tua Ayub. Haleluya. Saya tidak melarang umur saudara dibatasi untuk ibadah. Yang penting saudara sehat-sehat. Amin. Kalau saudara rasa sakit jangan. Tapi saya bersyukur pandangan saya dari mimbar ini, ada orang-orang tua yang setia kepada Tuhan. Mana yang muda? Orang-orang muda, orang-orang tua ini memberi teladan dan contoh kepada kita bahwa mereka tidak kalah dan menyerah dengan keadaan. Katakan amin. Bertindak dengan iman bahwa Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ibadah yang Tuhan mau adalah saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara lakukan apa yang Tuhan mau, saudara taat pada perintah Tuhan. Saya sebagai gembala hanya penyambung lidah dari Tuhan. Ada pemerintah yang mendelegasikan ibadah ini. Katakan amin. Haleluya. Dan kalau saudara penuhi ibadah seperti ini, kalau saudara sehat, saudara datang, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Yang saya takut begini,
Setelah ibadah di gereja dibuka, nyandak datang. Mar kalau pi pasar hari-hari, saudara. Pi baku-baku sontong jago. Ne mau datang di gereja, bilang tako datang di gereja. Mar kalau ba piknik, jago, saudara. Berarti saudara lebih senang untuk hal lahiriah. Amin. Saudara tidak mau datang di gereja, mar kalau lari pagi, jago. Kalau ba sepeda, jago. Kalau saudara ada di kerumunan orang, jago saudara. Saudara bilang sakit, tapi saudara berkumpul dengan orang-orang sakit di rumah, ya. Lebih saudara harus waspada dan jaga diri. Amin. Tapi saya percaya saudara memilih hari ini beribadah karena saudara mau cinta Tuhan dan pelayanan. Amin. Mereka yang di rumah tidak salah kalau mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya. Amin. Haleluya. Saudara harus tahu begini. Sekarang Desa Noongan zona hijau. Puji Tuhan karena tidak ada pasien COVID. Orang berdoa semoga zona ini dipertahankan. Begitu Kang Kuntua. Kalau nanti kedapatan ada pasien di Noongan Raya, maka zonanya berubah. Jadi zona apa? Merah. Kalau zona merah, orang tidak boleh berkumpul lagi, status turun. Orang kembali ibadah online. Ya. Tadi saya sudah koordinasi dengan TV kabel, orang hentikan sejenak karena ibadah sudah dibuka di gereja. Kalau orang bikin pakai TV kabel, semua santai di rumah. Nanti kalau zona merah balik lagi ke seperti yang lalu. Tapi orang berdoa semoga tidak zona merah. Katakan amin. Zona hijau terus. Saudara takut ibadah, tapi mau pengucapan minggu depan, saudara pi pasar, saudara kumpul-kumpul. Saudara harus koreksi diri. Amin. Haleluya. Mari kita cari Tuhan, sebab kita percaya kalau kita cari Tuhan, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Aku dan seisi rumah, kata Yosua, akan datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saya mau bilang begini kepada jemaat yang dengar khotbah hari ini di gereja, saudara ada di rumah. Soal ibadah itu pilihan. Katakan amin. Haleluya. Saudara memilih ibadah di sini, puji Tuhan. Saudara pilih di ibadah di rumah juga, saya tidak salahkan, ya. Karena saudara dalam keadaan sakit atau punya baby, punya bayi. Yang saya ingin kasih motivasi adalah begini. Saudara sehat-sehat, mar memilih bakurung di rumah. Mar kalau pi pasar, saudara suka. Pi di kerumunan, saudara suka. Itu yang saudara harus introspeksi diri. Amin. Kalau saudara sakit, biar di rumah, saya dukung. Malah ada tes suhu di depan. Kalau 37,5 tidak boleh masuk 2 kali dites. Ibadah di rumah. Amin. Tapi saya percaya sejak hari ini dan seterusnya Tuhan akan pelihara saya dan saudara. Katakan amin. Kita kembali baca ayat tadi saudara. Perhatikan dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10 kita sudah baca tadi. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Jadi hubungan sosialnya dipulihkan Tuhan. Tuh sahabat yang kenalan datang ulang. Waktu Ayub susah dong lari akang saudara. Tapi waktu Ayub so diberkati dong datang ulang. Sahabat yang baik, saudara dengar, adalah sahabat yang ketika saudara hadapi 1000 persoalan, dia ada bersama saudara. Amin. Haleluya. Sahabat yang tidak baik, ketika saudara hadapi banyak masalah, dia tinggalkan saudara. Haleluya. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Dapat berkat lagi dari saudara-saudaranya, saudara. Terus ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu, saudara. Di nomor 1 puncak kejayaan, di nomor 3 lebih dari nomor 1. Katakan amin. Yang mendapat 14.000 ekor kambing domba, 2 kali lipat, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki lagi. Jadi yang somati Tuhan kasih lagi generasi. Dan 3 anak perempuan. Terus, dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Habuk.
15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saya simpulkan begini, saudara lihat waktu pemulihan Tuhan. Saudara lihat pada poin-poin ini. Yang pertama, kekayaan Ayub diganti 2 kali lipat. Katakan amin. Yang kedua, keturunan Ayub diganti Tuhan berapa? 2 kali lipat. Bahkan sampai generasi keempat. Coba saudara hitung generasi keempat. Generasi 1 anak, generasi kedua cucu, generasi ketiga cece, generasi keempat cicit. Amin. Ayub masih diberi umur panjang oleh Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya ingin simpulkan khotbah hari ini dan berkata begini kepada jemaat dan yang menyaksikan ibadah ini dari rumah. Saya tidak tahu posisi saudara ada di fase mana. Coba ditampilkan lagi. Apakah ada di fase 1, di puncak kejayaan, atau dalam proses puncak kejayaan? Nikmati itu dan takut Tuhan. Amin. Atau saudara ada di fase kedua, Tuhan terlalu banyak nih persoalan, terlalu banyak nih ujian hidup, banyak sekali ini tantangan. Jangan menyerah, ada Tuhan sanggup menolong. Katakan amin. Tapi fase ketiga adalah Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah memberkati kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama.